Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri li nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Haji atau pergi haji menunaikan rukun Islam yang kelima, yang berarti menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Berhaji adanya di Mekah, Madinah, atau yang disebut memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, bagi yang pergi berhaji, apa tahu mengetahui yang memanggilnya atau makrifat ke Zatnya yang menciptakan semua alam, dan di sana disebut rumahnya Allah. Akan tetapi mohon maaf, jangan dipahami zatnya membutuhkan tempat atau rumah seperti manusia, karena ayatnya menyebutkan jangan samakan, jangan sekutukan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Ada cerita seorang artis yang pergi umroh. Dalam melakukan ibadahnya melihat makhluk di atas Ka'bah yang menyerupai Yesus, dan pada akhirnya setelah pulang artis tersebut memutuskan pindah agama ke agama Kristen. Penyebabnya kemungkinan terbesar memang si artis tersebut sudah berakidah atau bertauhid atau iman kalau Tuhan itu berjisim atau seperti makhluk atau seperti manusia atau seperti Adam yang disebut bertauhidnya mujasimah seperti yang mayoritas di sana. Dan yang demikian, bila kalian menganggap kami hanya pembuat fitnah, bisa kalian cari buktinya di media massa dan ketik Allah seperti Adam atau kedua tangannya titik-titik kanan semua. Kalian akan tahu bukti yang nyatanya yang seperti apa tauhid mereka. Dalam berhaji, keliling atau mengelilingi Ka'bah 7 kali menggambarkan kita hidup satu tujuan. Bila sudah sampai tujuan atau selesai kehidupan ini, jasad ini akan ditinggalkan ruh, dan ruhnya manusia yang telah bersaksi dan menyatakan hanya Dia yang berhak dituhankan. Bila sampai berhaji dan berkali-kali tidak paham dengan yang memanggilnya, sampai di depannya Ka'bah berkali-kali, pasti akan merugi bila akhir hayatnya menghampirinya. Karena bila ruh pulang menuju di sisinya, salah jalan akan tersesat dan gentayangan di alam Jabarut atau alamnya jin setan atau alamnya iblis. Pasti yang demikian dibantah oleh orang yang tidak percaya dengan adanya ruh gentayangan di Islam. Tidak ada, memang benar dalam Islam tidak ada istilah ruh yang gentayangan itu bagi yang Islam atau imannya yang benar, karena yang salah iman dapat disebut kafir karena menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pasti. Yang demikian bagi yang makrifat dalil atau juga yang merasa makrifat ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang menyesuskan dirinya sendiri, atau yang beranggapan Tuhan sama dengan Nabi Adam. Yang demikian karena
mereka bertauhid bermata sebelah, atau hanya iman sisi ayat Allah titik-titik di atas titik-titik saja, dan sisi ayat Allah titik-titik dekat titik-titik, salah satunya diimani dan satunya mereka ingkarinya. Mereka dikiaskan mendapatkan satu bagian Imam Al-Mahdi yang terbelah oleh Dajjal bermata sebelah, atau yang mengajarkan memandang ayat dengan sebelah mata dan mata satunya tertutupi. Ka'bah adalah sebagai kiblat umat Islam. Bila berjamaah di sana menghadap ke arah mana saja diperbolehkan, asal menghadap ke Ka'bah. Yang demikian disebut syariat atau dilakukan oleh jasmani, menghadapnya rohani ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segala-galanya, semuanya maha sempurna. Itu berbeda seperti bila kita di dalamnya Ka'bah mau menghadap ke mana saja bila sholat di dalamnya Ka'bah. Sifatnya, zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha menyempitkan semua makhluknya dan lain-lain. Sifat itu sudah bulat, jangan ditakwil. Yang wajib ditakwil itu ayat-ayat ketuhanan, kesemuanya ayat wajib diimaninya, dan tidak ada ayat ketuhanan yang bertentangan dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada yang beranggapan atau ingkar sisi ayat yang lain, maka yang salah itu pemahaman kalian, bukan ayat Al-Qur'annya yang demikian itu. Mereka bertauhid mujasimah tentunya, karena Tuhan bukan makhluk, makhluk bukan Tuhan. Intinya dari rukun Islam kelima, bila rukun Islam yang ke-1 tidak sempurna atau salah, pasti amal ibadahnya tertolak. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.